dia pengen bapak ibu tuh sehat nanti pas pergi gitu loh. Ini positifnya dia begitu gitu loh. Dia ingetin supaya kali ini saya akan kedatangan pasien bernama Blue. Ini seekor kucing Persia, usianya hampir 2 tahun. Dan Blue ini belakangan ini jadi bikin pusing ownernya karena dia suka pup di depan pintu kamar dari ownernya. Bukan hanya pup, kadang pipis juga. Nah ini baru beberapa minggu ini. Kenapa Blue seperti ini? Kita cari tahu. Iya, waktu itu bulan apa ya? Berapa bulan yang lalu juga pernah ini juga kita konsul tapi online. Oh gitu ya. Sama siapa sih waktu itu? Karet ya. Udah gitu lumayan tuh. Terus jadi kata dia kita coba terapi dari sini ya Bu gitu. Terus lumayan nggak begitu. Tapi ini belakangan malah pipis di luar, pup di luar gitu. Jadi terus tapi itunya sih selalu ini nih pagi, ya malam menjelang pagi. Tapi nggak tahu di jam berapa. Pokoknya saya kalau keluar kamar pasti di depan kamar saya entah itu pipis, entah itu pupnya gitu. Padahal litter boxnya tuh ada lah di sebelah di dekat situ. Tapi sebelumnya mau di litter box? Mau ya. Sebenarnya dia punya kecenderungan memang nggak di situ, makanya kita konsul ke lewat Zoom itu. Tapi 2 minggu 3 minggu ini kumat lagi nih, hampir tiap hari. Tiap hari, bukan hampir tiap hari. Tiap hari ya. Dulu waktu kecil kita pikir dia masih bodoh gitu kan, belum ngerti litter box. Padahal litter boxnya ada di samping kamar, persis di pintu masuk. Oh oke. Ya. Pasir udah sering diganti. Iya, jadi tiap kalau kita ada nih siang-siang gitu ya, dia masuk litter box. Iya, tapi kalau begitu malam kan emang dia kita lepas Bebas, di ya? luar ya, bebas di luar ya. Nah malam itu udah pokoknya tiba-tiba dia bisa pokoknya antara di pintu dapur sama di pintu kamar dari dulu. Gitu lagi ya. Iya. Iya. Yang kedua, belakangan kalau kita mau makan, Blue langsung naik ke meja makan dan mengganggu. Kenapa ya? Kalau dikasih makan tidak dimakan, cuma dicium-cium aja. Iya, begitu tuh memang. Tapi makanan biasanya dia mau. Mau. Tapi kalau kita suka kasih gitu kadang ya, dia nggak pernah mau loh. Nggak mau. Iya, emang bagus ya kayak gitu ya. Kalau nggak dia minta terus makanan orang kan. Jadi kalau kita kasih gitu dia cium, udah terus dia. Tapi cuman iseng aja gitu, gangguin kita lagi makan tuh mau ngerecokin gitu. Tapi nggak mau makan benar. Iya. Yang ketiga, apakah kelakuannya pengaruh karena Blue tahu bulan depan kita mau holiday akhir tahun dan Blue mau dititipkan ke pet hotel? Iya, mungkin stres. Ngomong terus ya soal itu. Soal mau pergi ngomong nggak terus. mau bilang dia mau ditaruh kan. Iya, jadi dia dengar gitu. Kamu dengar ya? Kamu dengar ya mau ditaruh di pet hotel? Iya. Nanti papi mau pergi kamu tahu ya? Bukannya kali ini ya Kenapa? di
dititipin di pet hotel gitu. Bukan hanya kali ini. Baru kali ini. Baru kali ini. Iya. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Oh. Sebelumnya di rumah di ada yang jaga. Biasanya tuh kan ditinggal misalnya cuma 2 malam gitu ya. Itu biasanya saya ada mbak yang pulang hari gitu. Jadi saya suruh dia datang gitu. Cuman ini kasih makan pagi sama sore saya suruh datang. Kan emang kalau pagi dia datang saya bersih-bersih. Saya bilang sore kamu kesini lagi deh buat ngelihat si Blue sambil kasih makan gitu ya, kasih makan, minum gitu. Kan besok paginya datang lagi. Cuman ini kita memang mau pergi agak lama nih, Desember besok Natal ya. Barusan juga udah saya mau dititipinnya di sini. Oh. Iya. Di sini. Tapi jarang tuh ditinggal-tinggalnya sehari 2 hari. Cuma sekali aja kali kemana? Oh, ya 2-3 kali lah ke Bandung waktu itu. Oh, iya, tapi nggak jangka waktunya nggak Iya, lama. enggak paling misalnya pergi Jumat pulang Minggu gitu. Tapi ada yang kasih makan ya. Ada yang datang, ya, ada yang datang. Minggu juga siang kita udah di rumah lagi gitu, udah nyampe, udah pulang gitu. Cuman ini kan perginya jangka waktunya cukup panjang gitu. Yang jadi kali ini ya. Jadi nggak tenang juga kalau nggak dititip gitu, nggak dititip di pet hotel gitu. Iya. Oke. Tidur ya, enggak. Diam terus dari tadi di situ. Iya, dari tadi nggak bergerak-gerak. Lihat-lihat luar kali, anaknya tuh kepingin tahuan. Iya. Suka explorer dia. Dia suka lihat di pintu memang gitu. Dia explorer dia. Ya, itu ya apa ada tetangga di situ. Iya, ada tetangga saya. Jadi gini, dia sih kasih gambarnya gini. Ini anak suka lihat ke depan, lihat dari jendela, hujan, gitu ya. Lihat hujan. Dia belakangan ini ngeliat seringkali lihat dari jendela tuh hujan, terus panas, terus hujan, ada petir kayak gitu. Itu memang dia agak ketika ada petir emang agak takut gitu ya. Gitu. Dan dia gini sebenarnya. Dia tahu bahwa akan ditinggal, bahwa akan ditaruh di pet hotel, dia tahu. Ya. Karena kelihatannya memang udah dipersiapkan gitu ya. Nanti kamu akan di sini ya, gitu ya. Gitu. Di pet hotel. Nah, jadi bukannya dia ini kebalik ya, bukannya dia marah bahwa nanti akan di pet hotel gitu, bukan itu. Tapi justru dia kayak ingin ngingetin Bapak sama Ibu kan mau pergi. Ini di luar tuh sering hujan. Dia ingin supaya jangan pergi-pergi dulu. Nanti dia pengen Bapak Ibu tuh sehat nanti pas pergi gitu loh. Ini positifnya dia begitu gitu loh. Dia ingetin supaya banyak di rumah dulu, jangan capek-capek. Ini sering hujan, nanti kalau capek nanti pas pergi malah sakit gitu. Baik banget saya bilang, oh kamu ngingetin begitu? Iya, tapi kenapa harus pipis pupnya di itu sih di depan pintu? Saya bilang, ya kan kalau aku di situ kan jadi tahu. Kalau enggak kan kayak biasa aja, nah dia kayak punya feeling untuk supaya jaga kesehatan itu. Jadi kalau aku di pasir kan nggak ketang, aku ngingetinnya gimana gitu. Kayak udah kayak harian biasa itu. Oh, jadi mau bikin sesuatu yang berbeda gitu ya. Cari perhatian. Iya. Gitu. Karena ya aku tahu nih kayaknya mau ditinggal pergi lama gitu. Jadi dianya malah begitu gitu. Oh. Ya. Itu dia. Tapi kalau dianya mah baik-baik aja ya maksudnya. Dia baik-baik aja. Dia justru ngingetin. Nah ini sebelumnya yang sebelum dia ngambil keputusan pup di depan pintu itu, dia lebih kayak bukan mensurvei,
dia kayak ngeliatin dulu nih gejala-gejala alamnya, sering hujan gitu. Jadi gambarannya tadi lebih ke air, banyak air gitu. Itu supaya antisipasi kayaknya gitu. Ini banyak hujan, Bapak sama Ibu jangan main hujan-hujanan dulu deh, jangan keluar dulu, banyak di rumah dulu, nanti takutnya pada saat pergi sakit itu. Dia main seperti itu ya. Kemudian dia ya kelihatannya emang ya kasih hadiah kayak gitu ya. Hadiah dalam tanda kutip seperti itu. Mau bilang juga sih bahwa ini seharian dia udah jaga di rumah gitu. Sekarang bangun dong gitu. Aku udah jaga nih, lihat ini aku udah jaga gitu. Untuk supaya bersih-bersih. Ayo bersih-bersih lagi, udah bangun ya pagi gitu. Karena mamanya langsung bersih-bersih. Iya, nomor satu keluar kalau udah begitu ya pasti bersihin dulu ya. Dia melihatnya itu sebagai suatu rutinitas. Dia tidak mengerti ibu senang apa tidak senang. Jadi dia pikir, bikin senang mama nih pagi ini, pup gitu. Kasih hadiah katanya. Udah waktunya pagi nih, bangun yuk, nih aku udah kerja nih semalaman mah gitu. Kasih tahu, yuk beres-beres lagi yuk, gitu. Ini hanya kepo aja sih. Hanya pengen tahu apa sih, makan apa sih gitu. Kok kayaknya berubah-ubah gitu. Kalau aku kok sama terus kan kayak gitu. Tapi begitu pas mau dikasih mah nggak mau. Nggak mau. Nggak mau, itu bukan makananku dia bilang gitu. Hanya pengen tahu, itu. Dia cuma dicium-cium aja tapi nggak pernah mau dimakan, mau misalnya saya makan ayam gitu ya, saya kasih ayamnya, dalamnya gitu, saya kasih, cuma kalau kucing luar kan dikasih habis gitu. Ini mah mau ayam mau ikan dia cuma dus aja udah gitu, nggak dimakan, ditinggal aja. Iya, karena dia hanya kepo, yang pengen tahu aja gitu. Apa sih ini hari ini apa itu pada naik di meja makan, pada makan ngapain gitu. Hanya itu aja pengen gitu. Biasa saya coba arahin begini sih, kalau kamu pengen tahu nggak harus naik ke meja makan. Iya, meja naik. Nggak usah naik ke meja makan, dari jauh bisa, saya bilang gitu. Ya tapi kalau meja makan kan aku bisa ngendus kata gitu, kayak masih nawar gitu. Itu. Iya. Itu. Kalau yang soal dia pup sama pipis sembarangan, udah maksudnya dia nanti mau nggak tuh berubah? Iya, jadi saya coba influence dia untuk yuk kembali lagi ke pup sama udah tahu deh, pokoknya jaga kesehatan, oke. Saya nanti kasih tahu Bapak Ibu, saya kasih tahu nanti kamu kembali lagi ya, saya bilang gitu. Oke, dia bilang oke, dia sih oke aja sih gitu. Nah, kadang kita juga menemukan bagaimana seekor kucing atau peliharaan di rumah kita ini udah tahu bahwa kita ownernya itu akan pergi berlibur beberapa minggu, dan dia jadi kayak bingung ya mau gimana. Nah, ini dia ingin menandakan, dan ternyata pup sama pipis itu dia lakukan beberapa minggu ini karena ya dia ingin mengingatkan kepada ownernya supaya jaga kesehatan. Biasanya memang dia cari perhatian seperti ini, jaga kesehatan ya, karena nanti akan pergi. Dan selain itu, ternyata si Blue ini ingin mengingatkan bahwa selama ini kalau ownernya pergi, dia sudah menjaga rumah ini seharian dan rumahnya sudah bersih. Dan dia ini kan tadi dibilang bagaimana pup sama pipisnya itu hanya malam hari. Begitu ownernya buka pintu kamar, udah ada pup sama pipis. Nah, dia ingin ngingatin ownernya supaya yuk bangun, bersihin rumah lagi supaya rumah ini menjadi bersih. Ya emang agak merepotkan kalau tiap hari
pipis sama pup di depan kamar. Kan ini jadi jebakan ya. Mungkin teman-teman juga ngalami yang seperti ini. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube ini. Bye!